Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Fauzan dan rekan saya Fauzar. Kami dari kelompok 7 unit 1 ingin membahas tentang return on equity. Untuk pembahasan pertama yaitu tentang pengertian ROE atau return on equity. Secara umum atau secara sederhana, pengertian return on equity adalah suatu hasil perbandingan antara laba bersih setelah pajak atau earning after tax perusahaan dengan total modal yang dimilikinya. ROE atau return on equity adalah bagian dari rasio profitabilitas yang dalam pengukurannya difungsikan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak dari pemanfaatan modal yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai return on equity sebuah perusahaan, maka semakin baik pula kinerja dalam memperoleh laba bersih setelah pajak atau earning after tax. Sebagai informasi tambahan, di dalam laporan keuangan, earning after tax atau yang dikenal dengan IAT juga dapat disebut dengan laba tahun berjalan atau profit for the period. Jadi, seandainya Anda ingin mencari laba bersih perusahaan di dalam laporan keuangan, Anda tidak menemukan istilah EAT, maka Anda bisa mencari istilah laba tahun berjalan karena mereka adalah dua hal yang sama. Kemudian, total modal atau total equity yang dimaksud di sini adalah seluruh modal yang dimiliki oleh perusahaan. Ini jugalah yang menjadi perbedaan antara ROA dengan ROE, di mana ROA memakai total aset sebagai pembagi, sedangkan ROE memakai total modal sebagai pembagi dari laba bersih setelah pajak. Selain menjelaskan apa pengertian ROE secara umum, mungkin kita juga membutuhkan definisi ROE menurut para ahli dalam rangka menambah referensi dalam pemahaman tentang ROE. Ada beberapa pengertian atau definisi ROE oleh para ahli. Yang pertama menurut Brigham dan Houston. Brigham dan Houston berpandangan bahwa ROE atau Return on Equity adalah rasio bersih terhadap ekuitas biasa yang berfungsi untuk mengukur tingkat pengembalian investasi dan dari pemegang saham biasa. Yang kedua, definisi ROE menurut Irham. Irham mengungkapkan bahwa ROE atau Return on Equity adalah rasio yang digunakan untuk mengkaji sejauh mana suatu emiten mampu memengaruhi sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan laba ekuitas. Dan selanjutnya definisi ROE menurut Kashmir. Pengertian ROE menurut Kashmir ialah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak atau EAT dengan modal sendiri. Rasio ROE dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi nilai ROE maka semakin baik. Itu mengindikasikan bahwa posisi perusahaan akan terlihat semakin kuat. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu tentang perhitungan dan rumus ROE. Menghitung nilai ROE bukanlah perkara yang sulit, seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Adapun rumus ROE atau Return on Equity yaitu sebagai berikut. ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total modal perusahaan dikali 100%. Misalnya saya akan beri contoh satu yaitu tentang ROE ini. Berdasarkan annual report atau laporan keuangan tahunan tahun 2019, diketahui laba bersih setelah pajak atau laba tahun berjalan PT XYZ Tbk adalah 1 triliun dan total modal yang dimiliki yaitu sebesar 8 triliun. Yang ditanya ialah berapa nilai rasio return on equity PT XYZ Tbk tersebut. Nah, untuk menjawabnya kita tentu memakai rumus yang telah saya jelaskan tadi, yaitu ROE sama dengan laba tahun berjalan dibagi total modal dikali 100%. Nah, kita ketahui laba tahun berjalan perusahaan XYZ tersebut ialah 1 triliun dan total modal perusahaan tersebut yaitu 8 triliun. Nah, kita masukkan saja ROE sama dengan 1 triliun dibagi 8 triliun dan dikali 100%. Nah,
akan mendapat hasil yaitu 12,5%. Dengan demikian maka nilai ROE atau Return on Equity perusahaan PT XYZ Tbk ialah sebesar 12,5%. Baik ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan ROA dan ROE. Dalam sebuah pelaporan keuangan perbankan, selain memuat berbagai macam jurnal dan neraca, biasanya disertai juga dengan berbagai rasio keuangan untuk mengetahui kesehatan bank. Secara umum, rasio keuangan yang digunakan dalam analisis kinerja keuangan perbankan ini antara lain seperti rasio pinjaman terhadap tabungan RPT, kredit macet, return on asset, return on equity. Jadi pertama, apakah yang dimaksud dengan ROA dan ROE itu sendiri? ROA merupakan angka yang menunjukkan berapa besarnya relatif laba bersih atau setelah pajak terhadap total aktiva, di mana ROA ini sama dengan net income per total asset. Jadi suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi, maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memiliki laba, maka perusahaan akan mengalami kerugian dan menghambat pertumbuhan. Sedangkan ROE merupakan rasio yang menunjukkan berapa persen laba bersih setelah pajak terhadap ekuitas atau modal, di mana ROE sama dengan net income per total equity. Jadi, perbedaan perhitungan ROA dan ROE adalah pada angka pembagiannya saja. ROE merupakan indikator yang penting bagi pemilik bank karena menunjukkan tingkat pengembalian modal dan investasi. Berdasarkan tersebut, formula dari perhitungan ROE ini dapat ditunjukkan adanya hubungan antara ROE dan ROA sebagai mana diuraikan di bawah ini. Yang pertama, ROA sama dengan laba bersih setelah pajak per total aktiva. ROE laba bersih setelah pajak per total ekuitas. ROE sama dengan laba bersih setelah pajak per total aktiva kurang lebih total aktiva per ekuitas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen daripada ROE tersebut. Pertama, komponen daripada ROE itu adalah ekuitas awal. Maksud dari ekuitas awal ini adalah ekuitas atau modal pada saat suatu perusahaan berdiri menjadi komponen penting dalam perhitungan ROE. Jadi besaran modal awal tersebut akan mempengaruhi persentase ROE dari sebuah perusahaan. Yang kedua itu adalah laba bersih. Salah satu komponen utama daripada perhitungan ROE adalah laba bersih. Laba bersih dihitung dalam suatu skema dengan terlebih dahulu menghitung pendapatan dari perusahaan selain itu. Laba bersih juga menjadi salah satu penentu apakah perusahaan layak untuk dipilih oleh para investor. Biasanya laba bersih ini dapat dilihat pada laporan keuangan perusahaan sebelumnya dilakukan perhitungan ROE. Komponen selanjutnya adalah price. Price atau pengembalian modal adalah pemilik perusahaan dapat mempengaruhi hasil perhitungan ROE. Dengan adanya price, laporan perubahan modal dari suatu perusahaan ini akan mengalami perubahan di akun modal perusahaan. Hal tersebutlah yang mempengaruhi secara langsung terhadap nilai ROE. Selanjutnya, komponen daripada ROE ini pendapatan perusahaan. Sebelum mendapat nilai laba bersih perusahaan, biasanya perusahaan akan terlebih dulu mencatatnya dalam bentuk pendapatan. Setelah itu dilakukan perhitungan pendapatan dan akan dimasukkan dalam laporan laba rugi perusahaan, yang nantinya jumlah laba bersih dalam laporan laba rugi tersebutlah yang akan menjadi acuan dalam perhitungan ROE suatu perusahaan ini. Komponen selanjutnya daripada ROE ini adalah beban perusahaan. Selain pendapatan, beban atau biaya juga mempengaruhi jumlah laba bersih dari suatu perusahaan. Apabila jumlah beban atau biaya perusahaan lebih besar daripada laporan laba rugi, maka laporan laba bersih dari perusahaan bukanlah laba bersih melainkan rugi. Jadi semakin besar beban dan biaya akan sangat berpengaruh terhadap perhitungan laba bersih yang dijadikan salah satu indikator perhitungan ROE suatu perusahaan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laba per saham. Apa itu laba per saham? Jadi laba per saham atau LPS atau earning per share atau EPS yang sering disebut adalah ukuran keuangan yang memberi tahu investor jika suatu perusahaan menguntungkan, atau laba per saham adalah salah satu variabel terpenting untuk menentukan harga saham perusahaan. IPS yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih menguntungkan dan memiliki lebih banyak keuntungan untuk dibagi dengan pemegang saham. Jadi return on equity dan nilai book value juga digunakan sebagai timbal balik suatu hasil yang nyata terhadap modal yang diinvestasikan oleh para investor. Jadi return on equity dapat dihitung melalui laba bersih per saham, kemudian dibagi dengan book value, karena return on equity besar akan meningkatkan book value yang besar pula, artinya meningkatkan nilai sebuah investasi meskipun harga pada saham tersebut sedang mengalami penurunan nilai. Jadi kesimpulan daripada penjelasan kami ini adalah, meskipun return on equity adalah suatu rasio keuangan, bukan berarti hanya bertumpu pada rasio itu saja dan mengabaikan rasio-rasio yang lain. Mengapa demikian? Karena tidak selamanya nilai rasio return on equity tinggi mengindikasikan hal yang baik. Bisa jadi itu disebabkan karena nilai ekuitas perusahaan terlalu kecil, yang artinya aset perusahaan lebih banyak dibiayai oleh utang atau debt. Jadi rumus ROE yaitu laba bersih dibagi ekuitas. Oleh karenanya ada baiknya melakukan analisis rasio keuangan secara komprehensif, yaitu dengan mempertimbangkan semua jenis rasio keuangan perusahaan. Dengan demikian dapat menilai kinerja perusahaan secara tepat sasaran. Sebagai investor menggunakan banyak pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi merupakan pilihan yang paling bijak. Jadi pertanyaan dari tentang ROE ini, yang pertama, 1. Mengapa ROE dan ROA lebih sering digunakan dalam mengukur profitabilitas perusahaan? Pertanyaan yang kedua, apakah yang terjadi jika ROE ini meningkat? Dan pertanyaan yang ketiga, apakah yang mempengaruhi ROE? Jadi di sini saja pembahasan materi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.